Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ya. Cuma kalau kita lihat memang gold ini condong sideways ya. Ini sideways nih. Di sini dia konsolidasi ya. Bahkan kalau kita perhatikan ya, dari level 2020 ya, 2018 sampai kurang lebih di level harga 2037 ya atau 38 wis. Nah, ini dia condong untuk konsolidasi gitu. Nah, kalau kita lihat di 4 hours saya juga ya, di sini untuk yang 4 jam itu juga masih konsolidasi gitu teman-teman. Nah, ini memang belum kelihatan nih dia mau kemana gitu kan. Nah, cuma kalau kita lihat dari review hasil analisa kita yang kemarin ya, kalau kalian ada dapat buy ya, ini kan area buy kita juga ya, dan ini sell zone kita ya. Kalau kalian ada dapat ya, congrats untuk kalian semua ya. Dan kita mau review lagi nih, kita mau analisa lagi untuk zona di hari ini gitu. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf nih, videonya agak siang, bahkan ini sangat-sangat siang ya. Ya, jadi karena ada kesibukan lain, saya baru sempat untuk buat video ya. Jadi ini saya usahakan semaksimal mungkin ya untuk lihat zona-zonanya lagi. Cuma memang karena XAUUSD atau gold ini lagi sideways ya, jadi kita untuk areanya itu kurang lebih masih sama gitu teman-teman. Ya, cuma yang harus kita perhatikan untuk hari ini ya, karena kemarin dia banyak bermain konsolidasi di 24 ya sampai 22, ini harus kita jadiin sebagai area pemantauan kita juga gitu. Cuma kalau saya lihat di sini memang setelah dia break ya, atau dia belum bisa naik ya di atas 2030 ya, di sini itu dia masih condong ke kanan turun ke bawah gitu. Bahkan kalau kita lihat nih dari volumenya ya, volumenya juga masih berpihak pada seller itu sendiri gitu teman-teman. Nah, untuk kalian yang mau belajar volume lebih lanjut ya, nanti mungkin akan saya bukakan ya YouTube yang penjelasan singkat mengenai volume, dan nanti untuk detailnya itu akan saya jelaskan begitu akademi sudah dibuka kembali gitu teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat memang dari volume juga ini masih seller ya, seller menguasai area ini, dan buyernya juga belum solid ya untuk rejectionnya, jadi belum ada. Tapi untuk dipantau worth to try di sini ya. Kalau kita mau pantau bisa dicoba nanti, kalau ada konfirmasi kita bisa masuk gitu. Nah, justru area pemantauan saya untuk saat ini masih sama, yaitu di 2020 ya, di support zone ini. Oke, 2020 sampai 2018-an ya, ini support zone yang harus kita pantau untuk hari ini ya. Karena selama dia belum bisa break dari sini ya, maka gold ini ya masih akan condong untuk melanjutkan konsolidasinya dan potensi balik lagi ke 2037, 2038 gitu teman-teman di sini gitu. Nah, untuk selling point kemarin kita juga ada bahas ya, kalau kita fokus sell itu melihat itu di 36 ya, mulai di 35 sampai 40-an, karena ini range-nya kan terlalu lebar ya. Kalau kita lihat mulai dari level harga berapa ini, mulai dari level harga 2032 ya sampai 40-an ya, maka dari itu kita ngambil itu mulai dari 36 aja gitu loh ya, untuk area watch kita gitu, atau area pemantauan kita gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau lihat lagi nih untuk DXY. Jadi DXY sendiri pun sebenarnya sini sudah break ya dari level harga. Kalau kita lihat untuk daily-nya ya, kemarin dia benar-benar atas bawah disikat semua. Ini dia sudah break dari 76.4 atau 103.4 ya. Dan ini jadi area supportnya untuk area 76.4 ini ya. Nah, selama DXY belum bisa close di bawah sini untuk bahasa itu daily ya. Tapi kita pakai perumpamaan di sini adalah 4 hours saja. Kita pakai yang 4 hours-nya. Nah, selama 4 hours ya ini belum bisa close di bawah 76.4 ya, ini masih akan jadi area support dan masih condong untuk pullback ke atas lagi ya, untuk retest kembali ke area ini Fibo 88 gitu, atau di 103.83 gitu teman-teman. Ya, tapi selama dia bisa close di bawah sini ya DXY-nya, berarti DXY ini itu akan turun dan retest kembali ke area low-nya dia di 102 atau 103 ya.
di area sini supportnya dia gitu. Memang belum kita lihat memang kalau dari 4 hours ya, DXY ini membentuk pola ya, bullish flag ya, memang di sini bullish flag. Jadi ini kalau dia retest ya, dia belum bisa closing ya, closing itu maksimal di sini ya. Kalau dia belum bisa break dari level ini ya, maka dia itu akan melanjutkan kenaikannya kembali gitu teman-teman. Kurang lebih nanti target tertinggi dia itu ada di level harga Vivo 100 ya, yaitu di 104.26 kembali gitu. Oke. Nah, memang kalau kita lihat dari dua candle 4 jam terakhir untuk DXY itu adalah candle bearish ya. Jadi ya kita berharap dia bisa closing di bawah 103.4 ini gitu. Kalau misalkan belum bisa, maka kita mesti tunggu momentum lain lagi gitu. Nah, kalau DXY masih belum bisa close di atas ini ya, maka gold ini masih akan condong untuk melakukan penekanan ke bawah ya. Dan itu bisa masuk kembali ke zona 2020 ya sampai 2018 kembali. Oke, kemudian kita mau lihat dari segi news. Oke, kalau dari segi news ya memang kalau kita lihat untuk hari ini itu untuk DXY atau USD yaitu ada di jam kurang lebih 21.45 ada Global US Manufacturing ya PMI di sini 47.9. Kemudian ada S&P Global Service ya di sini Januari punya ya, sama dia itu dari 51 ke 51.0 atau 51.4 ke 51.0. Jadi kalau dilihat memang ini negatif untuk DXY gitu. Nah, ini ada crude oil inventory ya. Di sini ada crude oil inventory dan memang kalau kita lihat dari minus 2.400 ya terakhir, dari data terakhir inventory-nya ini surplus lagi nih. Minus 3.000 gitu. Surplus minus 3.000. Artinya kalau kita lihat di sini memang ada sedikit peningkatan ya untuk oil itu sendiri gitu dari harganya. Oke, jadi kalau untuk news ini ya, ini negatif untuk DXY kalau kita lihat, tapi ini masih stagnan ya, artinya ini belum ada perubahan gitu. Ya, let's see aja nanti bagaimana. Kalau memang hasilnya cukup berpengaruh untuk DXY yang negatif ini ya, maka DXY akan melanjutkan penurunan dan gold ini akan melanjutkan kenaikan kembali ya untuk retest kembali ke level 2036 sampai 37 gitu. Nah, kalau gold bisa break dari 40 ya, level 40 ini ya berarti gold ini akan melanjutkan kenaikan kurang lebih ke level 50 sampai 55 gitu teman-teman. Nah, di sini. Dan 50 di sini. Sampai kurang lebih di level 56 gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk gold ya. Dan kalau gold tadi bisa break dari 20 ya, maka kita fokusnya sell dengan target harga di level harga kurang lebih terdekatnya. Ini kan ada trend line ya, kalau kita lihat sini nih ada trend line. Trend line-nya itu kita cek di daily. Oke, ini trend line. Jadi kalau dia break dari 20, maka target terdekat untuk kita lihat ya itu kurang lebih di level harga 2013 ya, di sini 2013 dan 2009 ya teman-teman. Ya, jadi di sini. Ini adalah area level support terdekat untuk gold itu sendiri gitu. Oke. Karena di sini ada beberapa tahanan nih untuk gold. Nah, gitu ya. Oke, jadi mungkin sekian dari kita untuk analisa hari ini dan terima kasih untuk kalian semua sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.